Shalom anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di devosi pagi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan memulainya dengan devosi. Dan untuk itu, Ibu ajak kita semua untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti devosi ini. Untuk memulaikan devosi kita akan menyanyikan satu pujian, "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, suap. Mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa, pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti apa maksud Tuhan dari firman-Mu ini. Ampuni kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, untuk bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia 3 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham." Baik anak-anak, dari bacaan kita Galatia 3 ayat 18, Ibu mengambil tema untuk perenungan kita, Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya. Pada devosi sebelumnya, anak-anak sudah mendengarkan bahwa keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Kristus. Janji keturunan bukan semata-mata hanya melahirkan silsilah keluarga Abraham sampai Israel, sampai bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Melainkan, melalui bangsa Israel akan lahir Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Inilah janji keturunan yang sesungguhnya dari Allah.
Kemudian anak-anak, pada bacaan kita pagi hari ini, Galatia 3 ayat 18 dengan tema Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya, menjelaskan bahwa janji keturunan yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa ternyata bukan didasarkan pada hukum Taurat, melainkan jauh sebelum hukum itu diturunkan, yaitu berdasarkan pada janji Allah kepada Abraham. Seperti yang kita tahu bersama, yang anak-anak tahu bersama bahwa hukum 10 diberikan Allah kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel untuk ditaati. Sementara janji keturunan yang diberikan Allah jauh melebihi sebelum bangsa itu ada, yaitu pada nenek moyang mereka Abraham. Sehingga kita bisa melihat bahwa janji keturunan itu sudah ada terlebih dahulu, baru hukum itu ada. Hukum Taurat itu penting, tapi tidak dapat menggantikan janji keselamatan oleh kasih karunia. Berkat hukum Taurat, kita dapat lebih memahami betapa indahnya janji itu. Dari sini anak-anak bisa melihat bahwa kita mendapatkan keselamatan bukan ketika kita berhasil menjalankan semua tuntutan hukum Taurat, tapi justru karena Allah sudah berjanji dan Ia menyatakan janjinya di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Allah berjanji kepada Abraham dan kepada umat-Nya bukan karena kebaikan atau kehebatan mereka, tapi justru Allah yang lebih dulu menyatakan kasih karunia-Nya. Allah memungkinkan Abraham untuk percaya pada janjinya yang saat itu bahkan sama sekali belum bisa dilihat oleh mata. Jadi, janji berkat Allah melalui Abraham kepada orang percaya bukan didapatkan dengan menjalankan Taurat, tetapi ada di dalam Kristus sebagai penggenapan dari Taurat. Dengan beriman kepada Kristus saja, orang percaya mendapatkan dan menikmati penggenapan janji keselamatan itu. Kalau kebahagiaan orang Kristen didasarkan pada ketaatan melakukan hukum Taurat atau ajaran-ajaran kebajikan lainnya, maka dapat dipastikan kita akan frustasi, kita akan kesulitan. Mengapa? Karena manusia tidak sempurna. Manusia tidak dapat melakukan setiap hukum dengan baik, dengan benar. Nah, ketika manusia tidak dapat melakukan hukum dengan benar, dengan baik, maka tidak ada keselamatan. Sehingga keselamatan hanya oleh janji Allah dalam kasih karunia-Nya. Dengan bersandar kepada janji Allah di dalam Kristus, kita semua dimungkinkan untuk hidup berkemenangan melawan kedagingan dan hawa nafsu. Dan kita juga beroleh keselamatan yang kekal. Nah, anak-anak, setelah kita merenungkan firman Tuhan, maka kita dapat merefleksikan yang pertama, keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah, bukan dari perbuatan baik kita kepada orang lain, atau seperti anak-anak mentaati orang tua, atau mengasihi teman, bukan ya. Kita melakukan itu karena kita sudah beroleh kasih karunia Allah. Jadi itu sebagai balasan kita kepada Allah karena kita sudah menerima kasih-Nya. Bukan untuk keselamatan ya. Yang kedua, yang kita refleksikan adalah Allah kita adalah Allah yang konsisten atau Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah melupakan apa yang sudah Ia katakan, yang Ia janjikan. Ketika Allah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapi. Asalkan orang percaya mengandalkan iman, maka pasti akan memiliki berkat kekal yang dijanjikan Allah. Seperti kisah Abraham, dia mempunyai iman yang kuat kepada Allah, maka ia pun bisa melihat bahwa Allah telah menggenapi janjinya dengan kedatangan Mesias. Berikutnya, di sini ada pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Yaitu setelah belajar lagi, merenungkan lagi bahwa kita sudah beroleh keselamatan karena kasih karunia Allah, karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, sudahkah kamu melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan? Seperti Allah yang selalu menggenapi apa yang Dia katakan, apakah anak-anak juga dapat meneladani sikap itu? Misalnya, orang tua meminta tolong kepada anak-anak, tolong bantu mama untuk menyapu rumah. Kemudian anak-anak menjawab, iya mama.
Apakah benar-benar dikerjakan sesuai dengan jawabannya? Ya, silakan anak-anak renungkan kembali dan tuliskan di dalam jurnal refleksi. Sampai di sini devosi kita hari ini. Untuk menutup devosi kita, mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh lagi melakukan devosi kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan bersama dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, selalu kami ingat selalu dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kegiatan kami pada satu hari ini, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.